Mengapa di surah Al-Lahab isinya adalah vonis masuk neraka terhadap Abu Lahab padahal Abu Lahab masih hidup? Bukankah dia masih bisa bertobat sebelum kematiannya? Justru itu makanya boleh dibilang satu-satunya orang yang punya kesempatan emas untuk mendisprove Al-Quran ya Abu Lahab. Dia punya chance atau kesempatan untuk membuktikan surah Al-Masad adalah salah dengan cara bertaubat dan masuk Islam. Sederhana ya kelihatannya. Bagaimana tidak? Al-Quran berbicara tentang dirinya dalam keadaan dia itu masih hidup. Tapi ya memang zat yang maha berkehendak untuk menghendaki apa yang terjadi di alam semesta. Zat yang menguasai hati manusia ialah zat yang sama yang menurunkan Al-Quran. Allah sudah kunci hati Abu Lahab untuk beriman. Lalu seakan Allah hendak kabarkan bahwa dia sampai mati tidak akan beriman dan akan masuk neraka. Dan terbukti bayangkan waktu 10 tahun sejak ayat ini turun sampai dia mati. Waktu yang panjang untuk masuk Islam. Padahal Abu Lahab punya free will. Dia punya kontrol atas kehendaknya. Tapi free will si Abu Lahab ini tidak bisa melampaui kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya dan telah Allah kabarkan dalam kitabnya. Nah, bagi kaum skeptik yang bilang Al-Quran buah karangan Nabi Muhammad, cobalah mikir. Kalau memang karangan, berani sekali beliau mempertaruhkan kepercayaan dengan memastikan Abu Lahab bakal mati dalam keadaan kafir. Padahal berapa banyak orang yang sebelumnya keras penentangannya ternyata berakhir masuk Islam. Kan nggak masuk akal jadinya. Dan kaum yang bilang memahami Al-Quran tidak butuh sumber dari hadis, hanya Quran only dan akal subjektif. Mereka tidak punya clue siapa Abu Lahab ini dan apa yang dia perbuat sampai-sampai dia dilaknat. Ayat yang sebenarnya merupakan keajaiban jika ditadaburi secara mendalam. Jadi benar-benar meaningless karena pemikiran Quran oleh para penolak sunnah seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya Arif Jacobus ingin mengatakan kalau suka follow, kalau enggak ya silahkan komen.